Karena aku sendiri kan memang pattern-nya dari kecil ya harus minum Ritalin kan, which is itu obatnya ADHD. Nah, Aku punya pertanyaan lain nih. oke. Jadi ada temanku tuh punya anak ADHD, terus orang dewasa pun mungkin self diagnose gitu. Saya juga pernah merasa saya ini agak-agak ADHD sih. Oke. Jadi orang-orang yang ADHD kayak gitu tuh, itu bisa nggak sih di rilis pakai metodenya Coach Rio gitu? Kalau misalkan kalau kita lakukan sih perlu untuk ditelusuri lebih lanjut ya, maksudnya seberapa tingkat efektivitasnya sampai mengubah pattern ADHD seseorang. Tapi kalau misalkan ADHD itu kan bicara tentang sesuatu yang neurosis tubuh kita yang bergerak. Nah, banyak banget patternnya yang tadinya ADHD-nya itu intens banget, kayak misalkan selalu pikirannya benar-benar overthinkingnya itu kenceng banget, misalkan selalu pikir bercabang-cabang, nggak bisa berhenti misalnya. Nah, ketika di treat itu bisa bantu banget untuk kayak ringan, sehingga kita jadi nggak overthinking terus mikir-mikir segala skenario negatif dalam kehidupan kita misalnya. Karena kan salah satu ciri ADHD itu saat benar-benar attentionnya defisit banget, dia benar-benar kayak mikirin segala sesuatu itu kayak yang komputer terlalu canggih gitu kan. Nah, jadi begitu bisa. diberesin semuanya, dia nggak otomatis mikir ke sana sini. Tapi kalau misalkan mau dilakukan secara sadar, dia bisa branching banget tetap. Jadi skillnya tetap ada, tapi nggak yang bergerak tanpa kesadarannya dia. Nah, kenapa bisa ngomong kayak gini? Karena aku sendiri kan memang patternnya dari kecil ya harus minum Ritalin kan, which is itu obatnya ADHD. Nah, ketika di pikiranku itu selalu riuh ramai. Tapi begitu aku udah ngerti cara ngebuang segala macem gitu ya, ini berasa banget. Jadi kayak nggak se-crowded dulu, kayak bisa santai aja, bahkan kayak bener-bener bisa presence. Misalnya nyetir mobil, bener-bener bisa nyetir. Kalau dulu tuh aku nyetir mobil tapi otak nih kemana-mana nih, mikirin ini mikirin itu segala macam kayak gitu, bercabang-cabang. Kalau sekarang bisa bener-bener kayak santai gitu, be presence, kayak ya bisa dibilang attentionnya justru jadi baik gitu loh. Yang tadinya defisit banget, susah banget buat fokus, buat konsentrasi. Bahkan kalau lagi session pun kan butuh bener-bener fokus banget. Ya kan, ada branchingnya gak ada. Abis ini gue mau skenario kemana, gitu mikirin. Tapi bisa juga fokus dari setiap yang disampaikan sama klien, setiap kata-kata per kalimat semuanya tuh detail. Makanya kalau aku lagi ngerjain case kan, bener-bener semuanya aku ketikin, semua rapi gitu. Terus aku bisa ingat semuanya yang di sini di atas segala macam. Itu attentionnya harus bener-bener fully banget presence gitu. Nah, jadi menurut aku itu bisa affecting sampai ke level physiologicalnya, karena pakai DOA kan mempengaruhi sampai level fisiologisnya seseorang, sehingga physiological levelnya aku lebih oke, lebih kerjaan apa-apa tuh jadi lebih enak, attentionnya jadi bisa dapet kayak gitu.